Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai orang yang berkabung karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, hati kami penuh pujian, jiwa kami bersorak-sorai datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kasih-Mu sungguh besar yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami melalui penderitaan Yesus Kristus. Kami berbakti kepadamu di rumah-Mu yang kudus, selaku umat yang telah Engkau materaikan dalam darah Yesus. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, sehingga sekalipun cobaan datang menghadang, kami tetap siap dan kuat melakukan tanggung jawab dalam sukacita, berkat bimbingan Roh Kudus, karena anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami telah menjanjikan kepada orang percaya. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan Allah hadir pada saat
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain dan selaraskan Engkau dengan yang lain serta menaruh pengharapan padanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita, oleh karena darah-Nya yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam iman bagi Allah Bapanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1, 2, dan 3. Tuhanku
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, 3, dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini ketika kita memasuki Minggu Letare, Minggu Sukacita bagi setiap orang percaya. Tertulis dalam Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kamu hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Salam bagi kita semua. Kita bersyukur kalau pada hari ini adalah minggu kedua di mana GKPS Klender kembali melayani dari gereja GKPS Klender. Kita juga bersyukur dengan terbentuknya tim gugus GKPS Klender. Dengan demikian ada tim yang memperhatikan apa-apa saja yang perlu bagi kita yang berhubungan dengan protokol kesehatan. Dan kita percaya melalui kehadiran mereka, maka pelayanan di GKPS Klender semakin meningkat dan juga semakin kita yakin bahwa kita aman dalam pelayanan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ada 3 masa yang kita alami di dalam kehidupan ini. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan banyak orang yang terhambat untuk maju ke masa yang akan datang karena dia masih terikat dan terbeban dengan masa lalu. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Upasa Simalungun, sihala upat-upat, upat sihala bolon, nasuba man lupat tapi haut sigundal bolon. Tapi kali ini justru firman Tuhan mau mengatakan kalau masa lalu kita itu ternyata bisa menghambat langkah kita untuk memasuki masa depan,
itu perlu kita tinggalkan, perlu kita lupakan, dan kalau boleh kita putuskan hubungan kita dengan masa lalu. Kenapa? Karena Paulus mengatakan bahwa jemaat Efesus adalah dulunya sebelum mengenal Kristus digambarkan sebagai orang mati yang tidak memiliki nilai. Dan di dalam nats khotbah kita kali ini, keadaan mati adalah ketika seseorang mengikuti jalan dunia, ketika seseorang menuruti kehendak dagingnya, dan ketika seseorang hidup dalam hawa nafsu, dan ketika pikiran kita condong kepada kejahatan. Jadi ketika kita hidup di dalam seperti apa yang disebutkan tadi, berarti kita disebutkan sebagai orang mati, orang yang tidak memiliki nilai, dan orang yang tidak memiliki tempat di sorga di mana Allah bertahta. Tapi walaupun demikian, ternyata Allah mau menghidupkan jemaat Efesus pada waktu itu. Walaupun dulu mereka sudah mati, tapi Allah mau menghidupkan dan membangkitkan mereka karena kasih dan karena rahmat-Nya yang kaya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sebenarnya apa yang mau dikehendaki oleh Paulus kepada jemaat Efesus pada waktu itu? Kehendaknya adalah ketika mereka mengenal Kristus, jangan pernah melangkah mundur, tapi harus melangkah maju. Persoalan di masa lalu harus mereka tinggalkan demi masa depan di masa depan. Saudara yang kekasih, salah satu kerinduan Paulus bagi jemaat Efesus adalah melalui beriman kepada Kristus, melalui firman Tuhan hidup berkuasa di dalam diri seseorang, maka dia akan memiliki nilai yang tinggi, bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan sesama. Jadi secara sederhana sebenarnya mau dikatakan adalah, marilah menjadi seorang pribadi orang Kristen yang hidup di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu selain menyelamatkan, dia akan membimbing kita kepada kehidupan yang layak, sama seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Jadi kalau boleh kita katakan, jemaat Efesus selayaknya mereka bersyukur karena dalam kondisi kematian mereka bertemu dengan Yesus melalui Paulus, sehingga mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali. Atau dengan kata lain, kalau bagi kita pada zaman sekarang, kalau dulunya kita tidak peduli dengan iman percaya, kalau dulunya kita sepertinya alfa untuk melakukan perbuatan baik, baik di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat, tapi ketika perjumpaan kita dengan firman Tuhan, itu akan memproses kita menjadi orang yang lebih baik. Yang dulunya alfa, pada saat ini kita adalah seorang pribadi yang hadir, aktif dalam segala perbuatan baik. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, barangkali pada hari ini kita diajak untuk sedikit untuk sebentar merenungkan apa makna firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah firman itu menuntun kita untuk berlaku jahat, atau firman Tuhan menuntun kita untuk masuk kepada kehidupan yang lebih baik? Karena tanpa evaluasi, kita tidak akan pernah menambah nilai satu angka pun di dalam kehidupan kita. Ya, karena di lembaga manapun setiap ada kalau boleh kita katakan satu kurun waktu, 1 tahun atau 1 bulan,
selalu diadakan evaluasi. Untuk apa evaluasi? Evaluasi adalah berfungsi untuk menentukan nilai pekerjaan yang sudah kita lakukan dan sekaligus menambah poin untuk di masa depan. Jadi bukan hanya pekerjaan di kantor, di gereja perlu dievaluasi, tapi kehidupan berumah tangga juga perlu dievaluasi. Kehidupan beriman juga perlu dievaluasi, biar kita tahu menentukan nilai. Dan ketika kita sudah menetapkan nilai, tapi konsep kita di tahun depan atau di hari depan, kita mau katakan, aku mau menambah nilai 1 angka lagi. Kalau tahun 2020 kita sudah mencapai angka 7, tapi tahun 2021 kita harus memiliki angka 8. Ya, mari menambah 1 angka nilai kehidupan kita, terutama nilai kehidupan beriman kita. Yang terakhir, saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ada orang yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah usaha setiap manusia. Aku akan masuk surga jikalau aku baik. Tapi firman Tuhan hari ini dengan jelas menyatakan kepada kita, mulai dari ayat 8 sampai ayat 9, dia katakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti yang penting dari kita adalah iman, percaya kepada Allah. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena di masa depan jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sangat sederhana untuk memperoleh keselamatan. Allah telah menyelamatkan kita, mau menyelamatkan kita, jadi respon kita hanya percaya dan mengimaninya. Dan tugas sebagai orang yang beriman, tugas orang yang sudah diselamatkan, itu kita temukan di dalam ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Artinya yang mau dikatakan adalah pengakuan, pengakuan. Ketika kita tiba di titik pengakuan bahwa aku ini adalah ciptaan Allah, berarti pada saat itu kita diingatkan bahwa hidup kita pada saat ini, kesempatan yang kita miliki di dunia ini adalah hidup dan kesempatan melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik. Mengapa? Karena memang Allah yang kita percayai, Allah yang telah menyelamatkan kita, selalu memperlakukan kita dengan baik. Itu sudah kita terima, itu sudah kita alami. Kalau memang Allah itu kaya dalam kebaikan untuk kita, kenapa kita mau miskin dalam perbuatan baik? Kita ini adalah anaknya, dia adalah Bapa kita. Kalau Bapa kita itu adalah kaya dalam perbuatan baik, kenapa anaknya miskin dalam perbuatan baik? Jadi ketika kita mengaku bahwa dia Bapa kita, kita adalah anak, berarti kita mau sama seperti Allah, kaya dalam kebaikan, dan kita juga sebagai anak, kaya dalam kebaikan. Jadi di era pandemi COVID-19, yang kita tidak tahu kapan akhirnya, tapi sebenarnya jangan pernah berhenti untuk melakukan sesuatu hanya karena COVID. Tapi justru kita semakin termotivasi, semakin dipacu untuk melakukan banyak perbuatan baik di masa pandemi. Karena peluangnya sungguh luar biasa. Salah satu contoh adalah, kalau dulunya kita tidak bisa
Kalau dulunya kita tetap menolong saudara kita, membantu tetangga kita, kenapa kita tidak membantu saudara dan tetangga kita hanya karena COVID? Jangan pernah katakan, aku tidak bisa mengunjunginya. Sekarang era teknologi. Kalau dulunya kita mengantar beras, kenapa tidak hari ini kita mau mentransfer agar mereka membeli berasnya? Itu contoh. Jadi jangan pakai alasan COVID untuk tidak melakukan sesuatu. Terutama buat majelis jemaat yang dulunya kita tetap melayani. Jangan katakan aku tidak siap melayani hanya karena COVID. COVID ada, itu di luar kemampuan manusia, tapi Tuhan menguasai itu semua. Dan satu keyakinan kita tetap aman dalam genggaman Tuhan kalau kita juga patuh kepada protokol kesehatan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sungguh kami bersyukur pada siang hari ini karena sampai pada saat ini kami masih merasakan kasih setia Tuhan memimpin kehidupan kami, terutama memimpin ibadah kami pada saat ini. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan memimpin kami dalam ibadah ini, sehingga kami aktif mulai dari awal sampai akhir ibadah ini. Jangan biarkan kami menjadi orang luar dalam ibadah ini dengan menentukan sikap hanya sebagai penonton. Tapi kami mau bergabung, kami mau ikut dalam ibadah ini. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Engkau memberikan kehidupan dan kebangkitan kepada kami. Untuk itu Bapa, jangan biarkan kami kembali ke masa lalu kami, di masa di mana kami mengikuti keinginan daging kami. Tapi kami mau Bapa, melalui firman Tuhan yang Bapa perdengarkan, kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami Bapa melalui Roh-Mu, agar apa yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga dan juga di tempat di mana kami beraktivitas, kami mau menyatakan bahwa kami adalah anak. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat seluruh anggota jemaat GKPS Klender yang beribadah pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang mereka pergumulkan, apa yang mereka perjuangkan, tapi yang pasti kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun, karena kami yakin di tangan Tuhan kami akan aman. Kami berdoa buat anak-anak kami yang belajar dari rumah. Kami bisa memahami betapa mereka menghadapi kesulitan tanpa dampingan guru mereka dalam proses belajar. Tapi kami yakin dan percaya setiap orang tua tetap setia dan tetap sabar untuk mendampingi setiap anak-anak kami belajar dari rumah. Dan tolong anak-anak kami Bapa untuk mengatasi kebosanannya. Dan biarlah melalui pertolongan Engkau memberikan kecerdasan kepada mereka untuk mencerna setiap mata pelajaran, untuk mempersiapkan diri mereka meraih masa depan. Demikian juga orang tua kami lansia. Tuhan, mari Engkau berkati mereka. Di masa tua mereka dibatasi ruang geraknya selama ini. Tapi kami bersyukur kepada pemerintah kami, pemerintah pusat yang telah mempersiapkan vaksin buat orang tua kami. Dan kami yakin dan percaya semua lansia yang ada di GKPS Klender terpanggil untuk memberikan diri divaksin agar mereka tetap sehat dan terbebas dari COVID-19 ini.
Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah nama Tuhan, di mana pada hari ini ibadah kita sudah berjalan dengan baik atas pernyataannya. Semoga pelayanan dalam hari ini atau ibadah kita pada hari ini berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tak lupa kami ucapkan kepada pembawa renungan yaitu Inang Pendeta Menni Boru Purba, begitu juga para agenda Samas Roni Stungkir, begitu juga yang bawakan nyanyian yaitu Samas Rusel Sumbayak, dan begitu juga dari song leader seksi Bapak, begitu juga organis oleh Anna Boru Girsang, dan begitu juga tim video baik tim gugus COVID-19. Terima kasih kami ucapkan, dan akhir kata kami mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, salam rindu, Tuhan Yesus memberkati.